Oke, mungkin selamat sore semua ya dulu ya. Tadi saya lupa merekam. Nah, tadi barusan sudah saya rekam, jadinya saya akan ulang lagi absen ya. Kenapa begitu? Saya pengen sambil saya mengingat wajah kalian lewat rekaman videonya ya. Coba saya ulang lagi ya. Di sini ada Verlin ya. Tolong yang lain diaktifkan kameranya ketika saya panggil. Terus ada Ratna. Setelah ada Ratna, ada Arifta ya. Tadi sempat saya sebut, cuma saya pengen di spotlight aja biar terlihat. Lalu ada Finlandia. Iya, ini Finlandia. Kemudian ada Sitri ya. Mhm. Lalu ada Sandra ya. Lalu ada Sofia ya, Sofia. Kemudian siapa lagi? Ada Petrus. Nanti kan kalian akan lihat dari video YouTube-nya. Kemudian ada Ayah Lele. Oke, pastikan sudah nama kalian sebenarnya ya. Siapa tahu kalian minjem HP teman atau pakai punya teman gitu kan. Jadinya namanya bukan nama kalian. Oke, ini ada Agnes Mone. Lalu ada Merciana ya. Oke. eh ada juga Cecilia Malo ya. Nah, di sini oke, ini baru mengaktifkan kamera ya. Ada Ripal, kemudian siapa yang belum terlihat? Ada yang belum saya sebut ya? Ini ya, ada Oris ya, tapi sayang sekali tidak on cam ya, jadinya saya tidak bisa spotlight. Oke, segitu saja ya. Maksudnya saya ingin mengecek kalian, melihat wajah kalian, dan juga nanti akan terlihat di rekamannya. Karena kan selama ini yang speak up aja kelihatan ya. Jadinya tolong kalian nanti lebih aktif. Kalian bisa ketika kalian mengaktifkan audio kalian itu langsung terekam ya, saya terekam di Zoom ini. Oke, saya rasa sudah cukup banyak yang hadir. Mungkin bagi yang belum hadir ya nanti bisa belajar lagi lewat rekaman videonya. Kita mulai saja. Saya akan share screen. Oke, ini dia. Oke, apakah terlihat jelas? Halo, apakah terlihat ya? Iya, Miss. Ya, jelas, Miss. Oke, hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah sistem pendidikan nasional. Selama ini kalian sudah sering sekali mendengar kata pendidikan, tapi sekarang lebih spesifik ke sistemnya. Kemarin kan sudah pendidikan, pendidikan, dan pendidikan, bagaimana lingkungannya, bagaimana hubungan pendidikan dengan manusia. Nah, sekarang bagaimana sistemnya. Mungkin nanti akan ada pengulangan, karena kan sebenarnya semuanya dalam satu satu ruang lingkup ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Makanya nanti akan mungkin ada eh, keywords yang diulang-ulang lagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini, nah seperti yang saya mention tadi, kita akan fokus ke sistemnya ya. Jadi apa itu sistem? Nah, di sini sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau juga unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Nah, hasilnya di sini berupa produk ya. Nah, produknya apa saja nanti akan lebih jelas dijelaskan ya. Yang jelas sistem itu kan
dari kumpulan komponen ya, yang dijadikan satu kesatuan itu intinya. Nah, kalian juga di kehidupan kalian, kalian ada sistemnya. Dan sistem itu tidak bisa diacak-acak, diganggu-gugat. Harus diikuti. Oke. Nah, ini dia komponen-komponennya. Nah, di sini kembali lagi dengan pengertian pendidikan. Ya, mungkin saya review lagi, saya ulang lagi, biar kata pendidikan itu seperti apa namanya menempel di kepala kalian atau di otak kalian. Nah, kalau di sini pendidikan merupakan suatu sistem yang merupakan atau yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau jenjang, kurikulum dan peralatan atau fasilitas. Nah, di sini pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Nah, seperti kalian lihat di sini ada kotak-kotak ya. Nah, ini adalah komponen pendidikan. Menurut PAM pada tahun 1982 ya, yaitu tujuan dan prioritas. Nah, pasti pendidikan itu memiliki komponen yaitu tujuan, harus ada tujuannya dan apa prioritasnya, apa yang mesti diutamakan seperti itu. Dan selanjutnya ada komponen lain yaitu peserta didik. Pastinya peserta didik harus ada. Ya, kemudian manajemen atau pengelolaannya. Nah, pendidikan itu harus dikelola dengan baik agar seluruh pembelajaran atau proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, pastinya harus ada jadwalnya atau strukturnya. Struktur dan jadwal. Jadwal atau waktu ya sebenarnya ini. Jadi harus terjadwal semua pendidikan atau proses pembelajaran. Jangan sampai tidak terjadwal. Misalnya kadang-kadang seminggu 2 kali atau seperti itu harus setiap hari. Kemudian ada isi dan bahan pengajaran, ada guru dan pelaksana, alat bantu belajar, fasilitas pastinya, kemudian pengawasan mutu harus diawasi. Itu biasanya ada penjaminan mutu atau lembaga yang menjamin mutu sebuah institusi itu ya. Kemudian komponen lainnya ada teknologi. Teknologi kan sering dibahas ya. Kemudian terakhir ada penelitian dan biaya. Nah, di sini penelitiannya maksudnya itu eh, kan terus tiap hari itu ada pembaharuan ya, ada hal yang baru, ada permasalahan. Nah, itu patut diteliti. Dan penelitian itu memerlukan biaya. Jadinya kan untuk memperbaharui sesuatu itu harus melalui proses penelitian atau harus diteliti dulu untuk mengetahui atau mencari solusi untuk suatu permasalahan itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini. Kalau kemarin atau sebelumnya kan fokus ke pengertian pendidikan, sekarang ada tambahannya yaitu nasional, pendidikan nasional. Nah, kalau di sini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang itu ya. Jadi berupa usaha di sini ya, usahanya yang bagaimana? Tentunya usaha yang sadar. Kalau nggak sadar ya berantakan pendidikan itu ya pastinya. Oke, kita lanjut ke pendidikan nasional sebagai suatu sistem. Nah, kalau tadi kan pendidikan nasional sekarang ditambahkan dengan sistem. Bagaimana sih hubungannya mereka itu? Nah, di sini kalau menurut Sahara Idris di tahun 1987, pendidikan nasional sebagai suatu sistem eh, adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional pastinya seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu dia pendidikan nasional sebagai suatu sistem. Artinya kan ada bukan tiga komponen, tiga kata kunci atau keywordnya. Yang pertama pendidikan, kemudian nasional, dan sistem itu yang kalian harus cerna ya di perkuliahan hari ini. Oke. Nah, di sini ada dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional. Nah, sebelum saya lanjut, pendidikan nasional ini pastinya hanya berlaku di Indonesia.
karena ada juga pendidikan yang berstandar internasional. Mungkin bukan kali ini ya, kalau kita ada waktu, kita akan bahas pendidikan yang di luar pendidikan nasional. Oke, kita lanjut. Dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional. Oke, di sini ada Pancasila. Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negara. Kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya kan? Pasti kalian tahu Pancasila tidak mungkin tidak. Apa perlu ditanya ya? Apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Hafal nggak? Ada yang hafal? Coba Hafal. kita tes ya. Hafal, Bu. Bentar, kita tes. Siapa yang hafal kelima Pancasila atau sila dari Pancasila? Ada? Siapa? Hafal, Satu Bu. ya, Verlin. Perlin? Iya, hafal. Oke. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar ya. Saya ada telepon. Boleh ngobrol dulu ya. Iya, Bu. Berlin. Halo. Esa selama Halo ketemu semua. Bang. Esa selama ketemu kok. Nanti kalau ketemu kau Rivo, mau apa? Rivo, Ah, Rivo, Rivo, ah. habis itu makan saya. Habis itu kau beli ayam geprek dulu. Anjir. Oke. Ayam geprek tuh. Ya, Rivo, Fer- kau jangan sedikit, sekali sedikit tuh kasih ke saya. Kau jangan cari Jangan. sama kita. Ya, saya kasih tau mem. Saya 10.000 saya juga. Kamu yang ada di sini saya tersatraktif. Mau kau datang di sini nanti. Oh, bisa Tuh, meluncur, di bisa sini ya. meluncur. Bisa meluncur betul, nah? Iya, Tapi Berlin. saya tahu kom tempat situ, tapi bawa nanti gue berada. Tadi tahu Ih, kau mata kau pendek. datang. Aduh. Sorry guys. Saya tidak Tapi bisa betul. Tapi betul. Berarti kau terus makanan saya? Gimana? Saya tersabang cari nomor 100 sebentar demi aku. Apa? Baik 100 saja terima Sabang cari ini nomor kau lagi punya. saya tersabang kok. Maksudnya. 100 saya Kau bilang. ada uang. Ada uang Rivo. Kau hanya malas regi saja. Kau mau tunggu. Sampai Miss Indah sudah capek omong berkom regi. Minum kopi, Sandra. Hai, apa tuh? Jangan sedikit. Berlin. Ya. Nanti ni Sandra Excel, bangun dan kunin aruguan. Kamu semua makan semua ini. Kalau tidak biar datang kampus, saya traktir kamu semua. Apa? Tampung sayang, tampung. Bisa makan. Sambil Kampus. Sandra, Bilang kamu. Sandra. Kamu mau diet semua ini. Kamu mau diet semua ini. Hai, orang suka lidi memang modin. Kamu kurus tidak diet. Kan kita disuruh ngobrol tidak apa gitu. Sofia, Sabar satu aja jadi Gal. Halo Michael, how are you? Sofia, kenapa kopi story itu mengeluh pas itu? Itu Silma itu tiba-tiba. Hapus. Apa Silma? Ya, kelihatan kok. Bukan saya. Story bodoh. Ya, halo, saya kembali. Kayaknya seru ya, saya dengar juga tadi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomong yang aneh ya. Tadi ada yang chat juga direkam, memang direkam. Nggak apa-apa. Rekaman saya tidak di-share ke publik ya, hanya mungkin yang memiliki link saja yang akan tahu, yang bisa menonton. Oke, tidak apa. Tadi siapa yang saya minta ya untuk menyebutkan 5 sila Pancasila? Perlin ya? Berlin. Perlin, Iya, oke. Miss. Saya spotlight ya, biar terlihat nanti. Oke, silakan. Oke, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 4. Betul nggak sih? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Miss. Gimana? Kok nervous ya kayaknya ya, Verlin ya, gara-gara di spotlight. Iya, Eh, Miss. yang Maaf, lain? Miss. Oke, mungkin karena kalian sudah lama ya sekolahnya, maksudnya tamat SMA, mungkin ada yang fresh, ada yang sudah berapa tahun ya, mungkin lupa ya, tapi jangan sampai kalian melupakan. Kenapa? Karena kan muncul terus ya, bahkan ketika kalian memiliki anak juga, ketika anak sekolah pasti akan ada materi Pancasila, terutama sila-sila. Ya, kalau misalnya Yes. lambang-lambangnya beda lagi. Kalau lambang-lambangnya kan bisa kita lupa, tapi kalau sila-silanya jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Oke, apakah terlihat slide-nya? Terlihat, Miss. Oke, terlihat. Nanti info ya kalau tidak terlihat. Lihat nih. Tadi kalian sudah, atau ada salah satu dari kalian sudah menyebutkan sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara pastinya. Dan merupakan pandangan hidup bangsa. Bagaimana caranya sebuah bangsa itu memandang suatu kehidupan itu berdasarkan Pancasila. Nah, selain itu Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita, dan tujuan bangsa. Namun kadang-kadang bangsanya juga salah memandang ya, tidak memakai sila-sila dari Pancasila itu dalam memandang kehidupan. Tapi itu politik, tidak usah kita perpanjang ya. Oke. Tapi biasanya kalau sebuah bangsa sudah memegang teguh dasar negaranya itu akan jadi bagus bangsa tersebut. Oke. Next kita ke slide berikutnya. Setelah kita diskusi tentang Pancasila, sekarang ada fungsi pendidikan nasional. Nah, ada dua. Yang pertama alat pembangunan dan yang kedua pengembangan kemampuan. Nah, di sini sebagai alat, kalau kita lihat dari alat pembangunan itu sebagai alat untuk membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pembangunan bangsa Indonesia. Itu fungsi pendidikan. Ya, jika pendidikannya buruk, otomatis semuanya tidak akan terbangun dan tidak bisa dikembangkan. Ya. Kemudian pengembangan kemampuan. Di sini untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Di situ ya. Oke, nah ini juga ada landasan pendidikan Indonesia. Nah, ada 3. Yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila, kemudian ada landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR tentang GBHN. Nah, GBHN itu apa sih kepanjangannya? Ada yang tahu? Ini landasan operasional, ketetapan MPR tentang GBHN. Ya, ada yang tahu nggak GBHN itu apa? Kira-kira. Apa sih kepanjangannya? Ya, ada yang tahu kepanjangan dari GBHN? Ada yang tahu? G-nya apa, B-nya apa, H-nya apa, dan N-nya apa? Ya, Garis-garis Garis besar haluan negara, Miss. iya. Siapa yang jawab itu? 2 orang garis ya? Ya, Oke, ya. Garis besar haluan negara. haluan negara. Ya, benar. Tepat sekali. Nah, berarti kalian waktu pelajaran Pancasila atau PPKN hadir. Bagi yang tidak hadir ya, belum tentu tahu ya. Oke. Tapi sebenarnya tidak hanya misalnya tidak hanya kalian ikut kelas ya, tapi kalau kalian pemikirannya luas, wawasannya luas, kalian akan mengetahui berbagai macam gini ya, bidang ilmu itu kalian akan tahu. Oke. Nah, sebenarnya untuk materi kali ini tuh kebanyakan landasan, undang-undang seperti itu ya. Jadinya saya akan coba untuk menyambungkannya ya, menyambungkan dengan topik-topik yang lain agar bisa terjadi diskusi.
Oke, sekarang kita move atau lanjut ke unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, unsur-unsur pokok pendidikan nasional Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila yang berlandaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, kemudian ada pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pengetahuan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Nah, ini dia unsur-unsur pokok. Nah, nanti mungkin kalau ke mata pelajaran akan berbeda lagi. Tapi semuanya berdasarkan unsur-unsur ini nih, unsur pokok yang nanti bisa dikembangkan. Kemudian ada asas-asas pelaksanaannya. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan seperti berikut. Nah, ada di slide berikutnya. Nah, ini dia asas-asasnya. Oke. Di sini ada asas semesta menyeluruh terpadu yang berhubungan dengan semesta, kemudian asas pendidikan seumur hidup, dan lain sebagainya. Nah, yang paling menonjol atau sering digembar-gemborkan atau sering di-mention, apa di-mention istilahnya? Disebutkan itu asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya stop share dulu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Satu-satu orang ya, oke. Silvia angkat tangan, silahkan. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, good job ya. Kalian tahu. Bagus. Oke, kita lanjut. Saya pikir kalian lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sampai tidak tahu itu keterlaluan. Kadang kan kita tahu ya, atau kalian tahu kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan juga budaya. Tapi kita disatukan oleh Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Sebentar, kenapa dia tidak mau ya? Saya stop share dulu. Harus di-close dulu ya mungkin ya. Oke, sebentar ya. I have trouble on my laptop. Wait a minute. Oke, coba saya share ulang. Oke, dia stop sendiri. Coba saya ulang. Ya, tadi sampai mana ya kita ya? Kita baru... Oke, kita masih di asas-asas. Ini masih lanjutannya. Udah kelihatan ya? Ya. Ini asas-asas berikutnya. Asas keselarasan, manfaat. Nah, ini ada asas Ingorso, Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Nanti kalian cari sendiri ya. Ini sangat terkenal, terutama Tutpuri Handayani itu pasti ada di kantong baju kalian, kalau kalian masih ingat. Ya, tapi saya tidak akan membahas secara detail. Kita lanjut. Kemudian ini, kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan nasional. Ya. Di sini kita sudah ke lembaganya, programnya, dan bagaimana caranya mengelola pendidikan nasional. Kalau di sini menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989. Yang pastinya tentang kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan Indonesia. Seperti apa sih? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini. Kalau ditinjau dari kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur ya, ada jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Nah, kalau jalur pendidikan sekolah itu pendidikan formal yang dimana ada sekolah di sana, ada institusinya, ada lembaganya yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Nah, kemudian kalau pendidikan luar sekolah biasanya non formal yang diselenggarakan di luar institusi sekolah.
Ada yang bisa memberikan contoh pendidikan di luar sekolah? Kalau pendidikan jalur pendidikan sekolah kan kita udah tahu ya sekolah ya. Bagaimana dengan jalur pendidikan luar sekolah? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Di luar sekolah, pendidikan seperti apa? Ada yang tahu namanya? Oke, Cecilia Malo Reisen, silahkan. Ya, silahkan langsung menjawab. Masih mute ya, Cecilia? Iya. Silakan. Contohnya apa? Contohnya kursus mungkin, Mas. Ya betul. Kursus atau sering kita sebut dengan les atau private ya. Misalnya les privat itu dia termasuk pendidikan luar sekolah. Kursus juga. Nah, kursus kan ada yang sejenis les, ada juga seperti kursus menjahit itu kan ada ya. Kursus komputer dan sebagainya. Itu dia pendidikan di luar sekolah yang pastinya berbeda dengan pendidikan di sekolah. Kecuali kalau les kan, kalau les itu pengulangan dari pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi kadang les itu berbeda ya dengan di sekolah, maksudnya materinya kadang beda, nggak sesuai. Jadinya misalnya kalian kalau ingin les harus lihat juga ya tempat lesnya apakah berkualitas, apakah mau nyambung dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kalau tadi kan sebelumnya tadi ya lembaganya. Nah, sekarang programnya seperti apa? Nah, di sini jenis pendidikan termasuk jalur pendidikan sekolah. Ya, kita bahas dulu pendidikan yang di sekolah ya apa saja atau terdiri dari pendidikan apa saja. Yang pertama pendidikan umum. Ya, kalian itu pendidikan umum, SD, SMP, SMA itu pendidikan umum. Kemudian ada pendidikan kejuruan. Apa nama sekolahnya pendidikan kejuruan? Ada yang tahu? Apa saja? Kan ada SD, SMP, SMK, SMA. Iya, SMK, Miss. SMK. Ada yang SMK di sini? Ada Tamatan Miss SMK? Verlin. Oke, jurusannya apa? Waktu itu jurusannya agribisnis kelautan rumput laut, bagian Wow. rumput laut. Iya, 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 iya. Iya, Itu Miss. kejuruan. Dan pastinya pendidikannya atau materi pembelajarannya menjurus ya, sesuai Iya. dengan jurusannya. Oke. Tapi kenapa di bahasa Inggris ya? Pingin Iya. mencari pengalaman baru? Iya. Iya, tapi sebenarnya bahasa Inggris itu bisa kemana-mana. Ya, Iya, Miss. Iya, Miss. jangan dilupakan pendidikan ketika SMK itu. Tapi hubungkan dengan bahasa Inggris. Siapa tahu tetap mungkin melamar di kelautan atau di mana ya, Kementerian Kelautan, nanti tinggal terapkannya dengan memakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu diperlukan di mana saja, di berbagai bidang. So, jangan khawatir, tidak ada ruginya ya masuk SMK atau di bahasa Inggris juga. Oke, nah, pendidikan luar biasa. Contohnya seperti apa pendidikan luar biasa? Ada yang tahu? Sekolahnya apa namanya? SLB, Bu. Iya, SLB. SLB singkatan dari? Sekolah luar biasa. Iya, sekolah luar biasa. Nah, kalian tahu siapa saja yang berhak mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut? Yang bagaimana? Buat teman-teman yang memiliki Keterbatasan. Yang keterbatasan. tunanetra, Ibu. Ya, Yang butuh keter ya. kebutuhan Biasanya khusus. di sana anak, singkatannya ABK, anak berkebutuhan khusus. Iya. Kalian jangan hanya melihat anak berkebutuhan khusus itu anak yang memiliki kecacatan fisik ya. Ada cacat fisik, ada cacat mental. Kalau cacat fisik seperti tadi disebutkan siapa ya tadi cowok ya yang menyebutkan tadi tunanetra ya itu buta, mungkin cacat fisik, mungkin ada salah satu anggota tubuhnya kekurangan ya, maksudnya tidak ada ya anggota tubuhnya seperti itu.
Itu kan cacat fisik. Kalau cacat mental itu intelektualnya ya, mungkin bisa autis atau bisa Down syndrome atau dibilangnya idiot. Tapi kita jangan bilang idiot ya, kita bilang Down syndrome. Karena kalau bilang idiot itu terlalu terlalu kasar ya. Jadi kita bisa gantinya dengan Down syndrome. Oke, kemudian ada pendidikan kedinasan. Nah, contohnya apa pendidikan kedinasan? Mungkin bagi cowok-cowok ini ya yang pingin sekali masuk ke sana, pendidikan kedinasan contohnya apa? Ada yang tahu? Apa Polisi. sekolah? Polisi bisa, tapi ada lagi yang lain. Kedinasan. Yang sangat terkenal itu. Dulu sempat punya kasus kekerasan ya. Tentara. S depannya. Mungkin kalau dulu apa masih namanya? Ada STPDN kalau kalian ingat. Ya, itu sekolah kedinasan juga salah satunya. Mungkin nanti kalian cari lagi ya. Kalau sekolah kedinasan itu biasanya langsung dia jadi pegawai negeri, itu dia. Ya, agak mirip-mirip dengan tentara ya, tapi dia bukan STPDN namanya itu ya. Sekolah tinggi apa itu nama singkatannya saya lupa. STDD. Sudah berubah ya sekarang ya namanya. Ya, nanti kalian search ya. Yes. Apa saja pendidikan kedinasan itu karena sudah banyak berubah namanya. Oke, kita lanjut. Nah, pendidikan keagamaan contohnya apa? Ada yang tahu? Ini juga ada baru-baru ini ada kasusnya pendidikan keagamaan. Maksudnya sekolahnya, kalian tahu namanya sekolahnya, jenis sekolahnya? Sekolah tinggi teologi. Ya? Sekolah tinggi teologi. Oh, itu apa itu? Itu buat agama Kristen. Oh, gitu ya. Mungkin bisa di kolom chat ya. Kalau biasanya yang paling terkenal ya karena kita mayoritas itu ada pesantren. Ya, itu juga salah satu pendidikan keagamaan. Ya, kalau dibilang itu bukan formal ya, non formal. Karena lebih menjurus atau pendidikannya full agama 100% seperti itu. Itu pesantren. Kalau di agama Hindu tidak ada ya yang khusus ya. Kalau Kristen tadi saya dengar ada, mungkin agama lain ada juga ya. Di agama Islam misalnya MTS, MAMS. Iya ya seperti itu ya. Makanya terkenalnya pesantren namanya ya. Tuh itu khusus dia. Pendidikan atau akademiknya cuma sedikit lebih menonjol ke agama ya. Makanya banyak yang ke sana. Seperti itu. Kalau agama lain kayak tidak terlalu ya, tidak begitu. Karena biasanya kadang saya lihat ada sekolah Kristen, tapi yang sekolah dari berbagai agama ya, saya salut sekali. Karena sekolah Kristen biasanya lebih bagus. Ya, karena bukan hanya agama saja ya, walaupun dibilang sekolah Kristen, tapi sebenarnya tidak terlalu menonjolkan agamanya. Dia lebih menonjolkan kedisiplinannya. Makanya banyak orang tua yang di luar agama Kristen, dia menyekolahkan anaknya di sana karena dilihat disiplinnya. Tetap disediakan juga guru agama yang non-Kristen ada juga. Jadi bagus ya, itu dia. Jadi ya kalau saya lihat sih yang pure atau murni pendidikan keagamaannya sih saya lihat di pesantren. Karena tidak ada siswa yang dari di luar agama Islam begitu. Jadi full ya. Kalau yang lain kayak sekolah Kristen kan namanya aja sekolah Kristen tapi tetap menerima siswa dari luar Kristen. Itu dia. Jadinya kalau kalian mencari contohnya ya seperti tadi pesantren atau tadi MTS dan sebagainya itu bisa ya. Kemudian ada pendidikan akademik ya. Pendidikan akademik itu seperti kampus, universitas itu pendidikan akademik. Karena kenapa? Karena sudah spesifik ke satu bidang tertentu. Kalau kalian kan fokusnya atau bidangnya di bidang pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada pendidikan profesional, itu di atasnya universitas atau S1. Juga ada juga biasanya kayak spesifik ya, misalnya kayak dokter spesialis itu dia lebih profesional.
Itu spesialis, itu namanya pendidikan profesional. Ya. Oke, nah kita lanjut ini jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu maksudnya secara bertahap dia. Dari jenjang yang paling rendah ke jenjang yang paling tinggi. Seperti ada pendidikan prasekolah. Contohnya apa? Apa pendidikan prasekolah itu? PAUD. Iya, PAUD atau PAUD TK, Taman Kanak-Kanak. Nah, di situ itu persiapan ya sebelum memasuki sekolah dasar. Kemudian pastinya jenjang berikutnya naik ke pendidikan dasar. Kemudian ada pendidikan menengah, itu ada SMP, SMA ya. Kemudian yang paling tinggi ya pendidikan tinggi. Yang tadi sempat saya sebutkan ada pendidikan akademik dan profesional. Ya, ada S1, S2 sampai S3. Nah, kalian baru sampai S1. Semoga nanti kalau sudah kelar S1-nya, udah lulus, bisa lanjut lagi ke S2. Kalau S2 nanti bisa jadi dosen. Nanti S3 lagi jadi profesor. Seperti itu ya. Kalau kalian bercita-cita, jadi cita-citanya lulus tinggi. Jangan kalian pesimis dengan cita-cita kalian. Oke, nah kita lanjut ke kurikulum. Nah, di sini kurikulum itu programnya. Bagaimana programnya? Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka disusunlah kurikulum yang dimana memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing suatu pendidikan. Jadi disesuaikan ya, kurikulum itu tidak umum, tapi spesifik ke bagian atau bidang apa. Oke, kalau kita di S1 Pendidikan Bahasa Inggris sudah memakai MBKM ya, atau kurikulum merdeka. Nah, gini lanjut kita pengelolaan sistem pendidikan nasional. Nah, seperti gambarnya ini ilustrasi ya, ilustrasi presiden. Anggaplah yang paling tengah itu presiden. Nah, di sini penanggung jawab dari pengelolaan sistem pendidikan nasional itu adalah presiden. Dan yang menyelenggarakannya ya, kalau kita jangan lihat yang ini penjelasannya ya, biasanya ada Menteri Pendidikan. Ada yang tahu nama Menteri Pendidikan saat ini? Iya, ada yang tahu namanya siapa? Mungkin kalau yang sebelumnya pasti familiar, tapi yang sekarang ada yang tahu siapa namanya? Karena yang sekarang itu ada Menteri Pendidikan, ada wakilnya. Itu ada yang tahu? Dicari ya namanya ya. Ada yang tahu? Siapa namanya? Mungkin wajar ya kalau kalian tidak tahu karena baru saja menjabat. Ada yang setahun ya belum ya rasanya setahun belum. Ayo bantu. Siapa namanya? Nama lengkapnya sambil kita belajar. Bisa dicari. Siapa? Nadiem Anwar Makarim. Yakin? Nadiem Untuk- Makarim? Untuk jenjang dasar dan menengah itu menterinya Abdul Muti. Oke. Terus? Terus di jenjang tinggi dan Ya. ya di jenjang tinggi itu namanya Brian Yuliarto, Bis. Oke, ya. Berarti sekarang dibedakan ya jenjangnya. Cocok sekali kita sekarang belajar tadi sebelumnya kita belajar jenjang-jenjangnya. Karena sudah ada jenjang-jenjangnya. Ya. Tidak seperti periode yang lalu hanya ada satu yaitu Nadiem Makarim sangat terkenal dan sekarang jadi tersangka. Kalau tidak salah ya. Ya, makanya kalian juga harus update berita-berita biar bisa klarifikasi. Siapa tahu info yang saya berikan kurang tepat kan? Bisa Miss kayaknya bukan itu deh beritanya. Bisa loh ya. Saya istilahnya tidak mencegat atau saya tidak menolak jika ada info-info terbaru ya. Oke. Lebih bagus kalau kalian lebih pintar daripada saya. Berarti saya sukses untuk mengajarkan kalian. Kalau kalian bisa lebih pintar daripada saya. Ya, oke. Thank you. Nah, di sini. Kalau tadi sih dibahas keunggulan dari sistem pendidikan nasional, maksudnya pasti bagus-bagus saja dibahas ya. Ternyata sistem pendidikan nasional kita memiliki kelemahan. Nah, apa saja? Yang pertama ada dasar pendidikan. Dilihat dari segi dasarnya,
pendidikan Indonesia kan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut sekarang tidak lagi efektif. Ya, seperti yang saya sampaikan kan Pancasila itu kadang tidak sesuai ya, maksudnya pendidikan tidak diselenggarakan sesuai dengan Pancasila. Kalau kita lihat realitanya. Seperti itu, makanya jadi lemah, itu suatu kelemahan pendidikan kita. Ya, karena dinilai tidak efektif. Kemudian kelemahannya di fungsi pendidikan. Kalau dilihat dari segi fungsinya, harapannya sih Indonesia dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat Indonesia di dunia internasional terpuruk. Ya, fungsinya itu tidak bisa terwujud ya di sini ya. Makanya kadang-kadang Indonesia dilihat terpuruk di mata internasional. Ya, karena fungsinya tidak dapat meningkatkan mutu kehidupan Indonesia ya, seperti ekonominya ya menurun. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendidikan juga menurun, semakin banyak orang-orang yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan ada yang SMA pun tidak lanjut, seperti itu ya, bukannya maju, malahan mundur. Karena kan sebenarnya kalau dulu-dulu pasti yang paling rendah itu SMA ya, sudah mulai meningkat, tapi sekarang tidak lagi. Bahkan ada juga yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau menengah. Kemudian kelemahannya bisa dilihat dari tujuan pendidikannya. Ya, eh, kenyataannya masih banyak warga Indonesia seperti yang tadi ya belum mengenyam pendidikan. Saya sempat. Kenapa? Karena eh, tidak mampu dari hal ekonomi juga istilahnya ada yang bilang begini ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? Jadi apa? Karena dilihat banyak yang sudah kuliah atau S1, sudah tamat, sudah sarjana, tapi kok pengangguran. Nah, itu jangan kalian terkena ya, kalian terkena sugesti itu, maksudnya kalian terserap ke otak kalian. Apa sih guna S1 atau sarjana nanti juga pengangguran? Enggak, bukan seperti itu ya. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya sudah sarjana tapi tidak mau berusaha ya tetap jadi pengangguran ya. Makanya di sini kita di universitas kita akan coba memberikan pengalaman-pengalaman ke mahasiswa. Jadinya nanti kalau misalnya mereka terjun ke dunia nyata atau di dunia kerja, mereka tidak shock seperti itu ya. Jadinya jangan hanya teori-teori yang diberikan ke mahasiswa, tapi lebih ke praktek ya. Jadinya saya yakin kenapa? Karena melihat alumni-alumni di pendidikan bahasa Inggris semuanya rata-rata kalau nggak jadi guru, jadi guide yang di dunia pariwisata, seperti itu mungkin kerja di hotel, seperti itu kebanyakan sih ya. Atau di luar, misalnya di bank itu ada. Ya, saya lihat juga kebanyakan mahasiswa kami itu kan sudah kerja sebelumnya dan kebanyakan meningkat ya posisinya. Mungkin dari posisinya agak rendah kemudian meningkat. Kenapa? Karena sudah sarjana. Ya. Jadi penting juga bagi kalian, makanya saya juga tidak terlalu, misalnya saya marah ketika kalian tidak bisa hadir karena kerja. Kan kita juga tidak bisa memutus rezeki orang ya. Misalnya, jangan kerja, kuliah lebih penting. Tidak. Kalau lebih baik, kalian bisa menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga pekerjaan kalian. Ya setidaknya kalau semester ini, kalau memang perlu izin, harus seimbang. Berapa persen lah kalian izin. Gitu ya. Mungkin 50-50, jangan sampai lebih besar izinnya daripada kuliahnya. Ya, seperti itu. Oke, intermezzo sedikit. Nah, kita lanjut ada kelemahan berikutnya. Ini ada kelemahan keempat, kesempatan pendidikannya. Nah, sebenarnya nyambung dengan tadi ya. Mereka kebanyakan tidak memiliki kesempatan ya, lagi-lagi karena ekonomi. Jadinya dia tidak bisa berkesempatan, tidak seperti kalian. Mungkin kalian merupakan orang-orang yang beruntung karena masih bisa melanjutkan atau masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada yang kelima, hmm,
Oke. Nah, kadang pendidikan di luar sekolah tidak secara berjenjang atau berkesinambungan. Nah, di sini yang dibahas itu pendidikan yang di luar, maksudnya pendidikan di luar sekolah ya, itu kadang nggak ada jenjangnya, jadi nggak berkesinambungan, seperti itu. Kemudian di sini yang keenam, dilihat dari tenaga pendidikannya, ini kelemahannya. Kadang tenaga pendidikannya seperti pengelolaan satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, teknisi belajar, itu tidak memadai, ya. Maksudnya tidak memadai itu seperti begini ya. Misalnya harusnya itu gurunya guru yang berasal dari, kan ini kadang ada ya, ada guru yang tidak, dulu kuliahnya tidak keguruan, tapi dipaksa untuk mengajar. Jadinya nggak nyambung dia. Dia tidak memiliki basic sebagai pendidik. Makanya itu juga salah satu kesalahan ya, atau kelemahan. Kadang nggak linear. Kalau nggak linear itu tidak nyambung dia. Makanya kalau kalian bisa cek-cek guru kalian apakah memang basicnya atau dasarnya memang pendidikan, misalnya pendidikan IPA atau apa. Kadang di luar jalur. Kadang juga yang mengajar di taman kanak-kanak itu dia bukan berasal dari pendidikan khusus anak ya. Kadang dia mungkin harusnya mengajar SMA tapi dia mengajar TK. Jadinya dia tidak mengerti bagaimana caranya mendidik anak kecil. Itu yang dimaksud kelemahannya. Oke, nah di sini ada sifat dan syarat seorang pendidik. Ya, mungkin dari ke-8 ini ada yang baru kalian dengar, seperti sifat rabani. Nah, di sini rabani itu ke gini ya, ke agama Muslim ya, ke Islam ya, sifat rabani itu yang taat, ikhlas, taat beribadah seperti itu ya, yang berhubungan dengan keagamaan. Kalau kalian non-Muslim, kalian bisa sesuaikan dengan agama kalian ya. Tapi yang lainnya bisa kalian terapkan atau bisa kalian pakai panduan. Kalau kalian ingin menjadi seorang pendidik, ya, ada harus ikhlas, ikhlas mengajarnya tanpa pamrih. Tapi zaman sekarang kalau tanpa pamrih nggak bisa hidup ya, harus digaji juga guru. Kemudian jujur, ya, tidak berbohong. Kemudian meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kajian, ya pastinya dengan kalau misalnya kalian gurunya S1, lanjut ke S2, biar lebih meningkat wawasannya dan pengetahuannya. Kemudian, nah ini, sabar. Nah, jadi seorang pendidik itu harus sabar ya dalam menghadapi anak-anak yang nakal, siswa-siswa yang nakal, dan menghadapi permasalahan yang mereka lakukan seperti itu. Cerdik dan terampil. Kemudian mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ya, ini kalian harus bedakan antara tegas dan galak. Kebanyakan guru itu galak, tapi seharusnya tegas, bukan galak ya. Kemudian memahami psikologi anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. Nah, kalian juga nanti sebagai pendidik, calon pendidik ya, kalian akan mendapatkan pendidikan psikologi anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. Nah, kalau S1 sih di kurikulum kita ada psikologi pendidikan gitu ya. Kalau psikologi anak belum dapat kita ya, karena kan kita nanti lulusannya itu akan mengajar dari SD sampai SMA. Ya, kalau psikologi anak itu nanti di pendidikan anak itu ada ya. Kemudian peka terhadap fenomena kehidupan ya, dituntut peka seorang pendidik. Jangan sampai cuek dengan anak didiknya, misalnya jatuh terus berkelahi, kalian biarkan saja. Oke. Ya, itu saja materi hari ini. Ya, oke. Ya, kita sudah hampir 1 jam. Ya, coba kita cek berapa orang sih ada di sini, 18 orang. Nah, seperti biasa ya, karena tadi sedikit saya bisa bertanya dengan kalian, saya ingin kalian menyebutkan dalam satu kalimat apa yang kalian ingat di kepala kalian tentang perkuliahan hari ini. Satu kalimat aja ya, jangan panjang-panjang. Satu orang nanti menyebutkan satu kalimat.
Tidak usah panjang-panjang. Apa yang kalian ingat dari materi tadi? Ya, silahkan satu persatu sambil saya memberi nilai ya. Usahakan yang berbeda. Siapa mau duluan? Yuk, satu kalimat aja. Tidak perlu membacakan satu. Oke. Sitri, silahkan. Angkat tangan ya. Jadi Sitri sudah angkat tangan duluan. Silahkan. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, landasan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia mempunyai 3 landasan. Landasan ideal, Pancasila, dan landasan konstitusional. Oh ya, landasan konstitusional Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga landasan profesional itu. Yang ketiga landasan operasional ketetapan MPR tentang GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti mencatat ya, si Sitri mencatat. Oke, yang lain saya ingin yang berbeda. Siapa ya? Ferlin ya, Ferlin. Ya, Oke, Miss. Ferlin, silahkan saya spotlight dulu, biar terlihat nanti di rekaman. Oke, Oh, silakan. ini udah. Oh ya. Jadi dari materi yang saya dengarkan tadi, Miss, itu tentang pengertian dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional beberapa landasan dan kurikulum dan program pendidikan serta kelemahan pada sistem pendidikan nasional. Jadi itu saja, Miss. Oke, baik. Cukup satu kalimat ya, jangan panjang-panjang ya, biar semua dapat. Oke, saya lihat ada Sofia, silahkan. Orang mau bakal tangan dulu. Abang angkat tangan tanda bau benar. Materi tadi tentang jenjang pendidikan, jenjang yang pertama jenjang prasekolah, yang kedua jenjang pendidikan dasar, yang ketiga jenjang pendidikan menengah, dan yang keempat pendidikan tinggi. Oke, baik, Sofia. Nah, saya lihat ada yang angkat tangan Julita Lendi. Oke, saya spotlight, silahkan. Ini dari saya, ini yang saya masih ini di pikiran saya itu tentang kelembagaan program dan ini pengelolaan pendidikan nasional. Oke, baik, Julita Lendi. Ya, kan hanya satu kalimat saja ya. Thank you, Julita. Siapa lagi yang angkat tangan? Siapa? Raise hand ya. Siapa yang angkat tangan? Oke, ada Petrus Pantas. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Yang saya dapat dari penjelasan barusan itu yaitu pendidikan nasional, yaitu ada dasarnya. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Bu. Oke, singkat, jelas, dan padat. Thank you ya, Petrus. Tadi siapa tadi angkat tangan? Sandra yang angkat tangan secara manual. Oke, lanjut aja ya. Silahkan, Sandra. Yang saya dapat dari penjelasan Ibu yaitu peran sistem pendidikan nasional Indonesia untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Oke, thank you. Ya, itu ya. Singkat-singkat aja, ya. Nggak usah panjang-panjang. Silahkan, Finlansia.
Oke. Yang saya ingat tentang pendidikan non formal, pendidikan yang di luar pendidikan informal, pendidikan yang di luar pendidikan formal, seperti contoh yang diberikan oleh Silma tentang kursus tadi, Miss. Terima kasih. Oke, Silma dimention ya sama Valencia. Oke, thank you Valencia. Siapa Baik, lagi yang ingin mengemukakan satu kalimat yang sangat berarti bagi saya tentunya? Ya, siapa? Cecilia udah belum ya? Belum ya? Oke, Cecilia angkat tangan, silahkan. Saya spotlight. Entah apa tangan. Yang saya ingat adalah unsur-unsur pokok unsur-unsur pokok dan pelaksanaan pendidikan nasional. Oke, ya. Itu yang diingat. Nggak apa-apa ya. Karena kan otak kita tidak bisa mengingat semuanya dalam waktu sama. Berarti itu yang nempel di kepala. I appreciate. Saya sangat menghargai itu. Oke. Siapa lagi yang belum? Oke. Oris kelihatan mengaktifkan audionya. You want to say something? Iya, lupa. Oke, baik, Miss. Ya. Dari apa yang sudah menjadi materi kita pada hari ini, yang paling saya mengerti terletak pada poin di pendidikan, yakni ada berbagai macam pendidikan, dan yang menjadi kesan saya, ternyata di pendidikan luar biasa itu bukan hanya siswa yang mengalami kekurangan fisik, tetapi juga mengalami ini memiliki gangguan mental begitu. Itu saja, Bu. Oke. Oris normal ya? Mentalnya ya? Tidak terganggu? Ya, normal, Bu. Oris? Ya. Iya, soalnya kemarin saya ingat ceritanya patah hati ya itu ya, siapa tahu mentalnya terganggu. Tidak ya? Oke, semua Ya, aman Bu. kan ya? Semua masih sehat, mental, fisiknya, banyak-banyak makan makanan yang sehat, kemudian pikirannya positif agar lebih sehat. Kesehatan mental itu penting ya. Ketika kalian mungkin stres kuliah, tenangkan diri dulu, jalan-jalan ya kemana gitu, cari udara segar ya. Itu penting juga karena saya tidak hanya mementingkan kesehatan fisik tapi mental juga. Kenapa? Karena kalau mentalnya sakit itu akan menurun ke fisik. Pernah nggak kalian seperti itu? Pasti pernah ya. Jadinya saya minta kalian mental dulu sehat ya. Mental itu bisa dari hiburan kalian cari, kemudian agama maksudnya lebih sembahyang ya, sembahyang atau berdoa itu bisa membuat mental kalian sehat. Selain itu kalian juga pertemanan ya, cari teman yang tidak toksik. Toksik itu beracun ya, maksudnya beracun itu yang membuat kalian lebih negatif. Jadi kalian cari teman yang positive vibes. Maksudnya dia punya uh, pemikiran yang positif seperti itu. Itu juga salah satu untuk menjaga kesehatan mental kalian. Ya, biar kalian tetap sehat mental, mungkin perkuliahan sampai di sini aja ya, biar tetap bagus mentalnya ya. Tadi Oris bagus ya, Oris bisa tahu apa saja yang ada di sekolah luar biasa. Ya, mungkin nanti bisa juga jadi guru di sekolah luar biasa. Ya, karena kenapa? Karena banyak sekali lowongan di sana. Cuma jangan sampai kalian jadi guru di sana, mental kalian juga terganggu, jangan seperti itu ya. Jadi kita mulai melatih kesehatan mental kalian. Oke, sebelum saya mengakhiri kelas ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, sebagai bukti kalau kalian mengikuti perkuliahan kita. Ya, kayaknya cukup 1 jam saja kita kuliah hari ini. Ya, silahkan diaktifkan kamera kalian, cari tempat yang cerah, mungkin kalau yang berantakan, sisiran, yang belum mandi nggak apa-apa ya, nggak kecium baunya sampai sini. Oke, ya saya hitung ya, 1, 2, 3, give your best, Mel.
Oke, tunggu sebentar, saya capture dulu. Oke, thank you. Sebentar saya simpan dulu, nanti saya sudah capture, kemudian hilang kan nggak bagus ya. Saya cari tempatnya dulu di mana saya menyimpannya. Oke, this PC. Oke, saya nanti ya saya share di WA absennya. Kalian sudah, ini kan sudah capture ya, sudah screenshot kehadiran kalian sudah. Ya, bagi yang belum mungkin bisa Sudah, pakai. Miss. Sudah ya. Ya, saya stop. See you next week. Bye-bye. See you, Miss. Iya. Thank you. Thank you, Miss.